kami mau bertanya mengenai bisa dijelaskan kronologis mengapa rapat umum anggota luar biasa ini bisa sampai terlaksana? Jadi ada awalnya terjadi blackout di Jasmine pada tanggal 20 Februari tahun 2023 pukul 19.49. Itu blackout terjadi kurang lebih sampai 6 jam di Tower ABCD dan Townhome sampai 8 jam. Di malam itu, tanggal 21 Februari, ada surat pengunduran diri pengurus dan pengawas PPPSRS The Mansion Jasmine. Keempatnya sepakat untuk mengundurkan diri. Dari pihak pengurus diwakili oleh ketua dan sekretaris pengurus, pengawas ada ketua dan anggota pengawas. Semua sepakat untuk mengundurkan diri akibat adanya kelalaian tersebut. Kemudian dilanjutkan tanggal 25 Februari ada surat pernyataan dan pemberian kuasa kepada caretaker atau pelaksana tugas pengurus sementara. Di situ terjadi penyerahan token administrasi bank dan diputuskan dalam rapat tersebut akan diselenggarakan RUALB, yaitu karena dasarnya pengurus dan pengawas semuanya telah mundur. Kita telah mengadakan RUALB pertama pada tanggal 11 Maret 2023, kemudian kita tunda selama 7 hari untuk mencapai quorum karena itu sesuai dengan ADART. Pada hari ini dilanjutkan tanggal 18 Maret 2023. Itu kronologi terjadinya RUALB di Dimension Jasmine. Dari segi legal formal sudah sampai sejauh mana? Jadi dari sisi hukum bahwa surat pengunduran diri yang tanda tangani para pengurus dan pengawas pada tanggal 21 itu kan surat pernyataan yang artinya sebagaimana diatur dalam pasal 1877 itu surat pernyataan itu sah. Bukan surat pernyataan itu bukan berarti surat perjanjian. Nah, pengurus dan pengawas itu sepakat dengan sukarela menyatakan mengundurkan diri. Nah, akibat hukumnya ada di tanggal 25 kalau saya tidak salah ya, nanti tolong diklarifikasi bahwa para pengurus dan pengawas itu menunjuk itu beberapa penghuni caretaker ya, Pelaksana tugas atau bisa dibilang pelaksana tugas pengurus 3 orang. Tugas caretaker ini apa? Tugas caretaker ini membentuk kepengurusan yang baru sesuai dengan ADRT tahun 2021 anggaran dasar nomor 15 The Jasmine Mansion. Nah, setelah ditunjuk, caretaker melakukan tugas dan kewajibannya. Itulah yang menjadi dasar pada tanggal 11 Maret dilakukanlah rapat umum luar biasa. Itu dengan syarat mengundang seluruh penghuni. Dengan pihak pengurus yang lama pun diberi undangan terkait datang atau tidak datang untuk memenuhi quorum. Itu kembali ke pengurus yang lama. Nah, tanggal 18 rapat yang kedua itu juga diundang juga. Sekarang kan tidak datang. Nah, dengan dalih apapun di luaran sana nanti kita perdengarkan. Hasil dari rapat hari ini itu caretaker beserta penghuni quorum yang hadir di sini menyepakati terbentuknya PANMUS, Panitia Musyawarah dan Pokja yang akan membentuk kepengurusan yang baru setelah pengunduran diri ini. Nah, tadi juga udah ada diundang notaris. Hasil dari sini setelah diputuskan Panitia Musyawarah dan Pokja sudah dibentuk dan sudah sah secara legitimasi. Karena dengan undangan di tanggal 11, di tanggal 18 forumnya sesuai dengan ADRT itu sudah sesuai. Jadi tidak perlu ada lagi yang rapat ini sesuai alur dari anggaran dasar rumah tangga di Jasmine. Kira-kira begitu. Tadi ada berapa Pak yang diputuskan untuk PANMUS dan caretaker itu ada berapa orang? Tadi ada tambahan.
Pokja itu 7 orang ya. Untuk panitia musyawarahnya 5 orang. Ya, 5 dan 7 ya. Pokja 7 orang, Panmus 5 orang. Bisa di-mention nggak tadi kan sempat ada yang soal nominal duitnya itu bagaimana sih? Bisa dijelaskan? Yang ada dugaan bahwasanya ada dugaan penggelapan itu bagaimana? Jadi gini, setelah dilakukan penyerahan, setelah tanggal 21 Jadi tanggal 21. 25 Nah. tanggal 25 Februari itu dilakukan penyerahan. Nah, Serah terimanya ada di sini. Dari total di Bank BRI itu ada 4 rekening dan di Bank Danamon itu ada 2 rekening ya. Ternyata di kemudian hari baru ditemukan oleh tim caretaker bahwa ada rekening BRI yang tidak diserahkan pada saat penyerahan di tanggal 25 kemarin gitu. Dan nominalnya itu kalau berdasarkan temuan ada perubahan nilai di dalamnya yang tidak diketahui. Mungkin perlu di cross check lebih lanjut. Nilainya berapa tuh Pak kalau bisa di Di mutasi rekening, jadi waktu saya jadi caretaker, saya itu kan harus mengumpulkan semua data untuk serah terima. Jadi semua mutasi rekening di print untuk supaya jelas batas serah terimanya kita ini angkanya berapa. Nah di situ saya menemukan ada satu rekening yang tidak diserah terimakan di hari dia menyerahkan semua rekening. Di situ ada satu rekening yang jumlahnya 43 juta rupiah. Itu ternyata ada kartu ATM-nya itu tidak diberitahu. Jadi jumlahnya 43 juta waktu itu. Dan sekarang kemungkinan ada saldonya di sana sekitar 8 juta. Ini ada penggunaan yang setelah diserah terimakan. yang tidak kami ketahui gitu. Artinya ada penyelewengan. Ada dugaan bisa gitu? bilang gitu Iya, ya. masih dugaan. Dugaan. Karena belum tahu siapa Karena yang nggak tahu dipakai untuk apa. Iya. Dari Pokja ini apakah nanti akan membentuk satu badan khusus untuk investigasi atau audit untuk melibatkan auditor publik terkait dengan fraud tadi? Iya, kita akan Melakukan audit. seperti tadi sudah disahkan dalam ROLB bahwa kita akan menunjuk audit forensik untuk mengklirkan semua masalah yang ada di dalam pengelolaan kepengurusan ini. Sejauh ini ada penjelasan nggak sih dari pihak yang sebelumnya mengenai temuan ini? Belum ya, belum ada penjelasan. Sudah Oh, ditanyakan? dia menjelaskannya hanya semuanya ada di laporan audit yang telah dia pilih sendiri dan dia lakukan sendiri. Gitu. Ya. jadi gini, saya jelasin ini. Di tanggal 25 diserahkanlah token dan rekening yang seharusnya itu ada seluruhnya 5 rekening BRI, 2 rekening Danamon. Nah, Danamon sudah diserahkan, tetapi yang BRI 4, satu lagi masih dalam Satu lagi ditemukannya di kemudian Iya, hari. di kemudian hari. hari. Nah, satu lagi berarti belum diserahkan. Apakah ada lagi selain itu kita juga tidak belum tahu. tahu. Nah, Iya. Nah, penyerahan itu selang beberapa hari dilakukan. Mantan X yang sudah mengundurkan diri melakukan pemblokiran. Nah, kita nggak tahu nih dugaannya apa nih, pemblokirannya via telepon atau membuat laporan ke kepolisian. Nanti kita dalami lagi. Nah, terkait adanya tadi ada pertanyaan terkait ada dana penyelewengan anggaran. Nah, tujuan caretaker ini, rapat umum luar biasa ini arahnya ke situ. Nah, rapat ini nantinya akan meminta laporan pertanggungjawaban pengurus yang lama. Nah, karena ini diblokir, kan tidak bisa nih untuk dilakukan audit investigasi yang tadi dibilang Mbak Yani. Nah, setelah terbentuk Panmus inilah untuk membentuk struktur yang baru nanti kita meminta nih laporan pertanggungjawaban untuk membuka nih alirannya nih kemana saja, karena memang ada satu rekening yang sekarang ya dugaan masih di tangan beliau, kira-kira begitu. Harapan dari warga apa tuh? Kami sih dari warga ya, berharap pengelolaan ini setransparan mungkin, seprofesional mungkin, di mana pengurus dan pengawas ya, saling
kami warga itu memiliki hunian yang lebih baik dan berharap supaya investasi hunian kami itu selalu meningkat. Itu harapan dari kami sih. Maka selama ini pengurus tidak pernah memberikan laporan kepada penghuni atau warga. Kalau laporan keuangan terakhir itu kalau nggak salah per November ya. November, Oktober. Oktober. Ya. Jadi setelah Oktober itu tidak pernah ditampilkan lagi di Mading, ya dengan alasan katanya sedang direvisi diaudit oleh auditor. Tapi sebelumnya ada ya. Sebelumnya ada. Beberapa bulan belakangan ini tidak ada laporan. Tidak ada laporan sampai saat ini. Atau memang ada peristiwa itu. Dari Sebelum peristiwa, jadi peristiwa itu kan Februari. Nah, mulai belum ada laporannya itu per November, Pak. Setelah ini akan dilaporkan ke polisi atau seperti apa? Upaya hukumnya. Upaya hukumnya seperti Kalau dugaan itu kuat. Jadi gini, setelah ini hasil rapat ini kita akan membuat laporan pertama itu ke Disperum terkait laporan kepolisian. Ada memang yang sudah berjalan. Nah, untuk di kepolisian karena sudah berjalan, sudah sesuai dengan on the track, ya kami selaku kuasa hukum hanya mengawal itu. Nanti biarlah pihak penyidik arahnya dulu, aliran dana ini mau dibawa kemana. Jadi yang terduga ini saya sebagai penyalahgunaan jabatan itu ketua pengurus. Bukan. Jadi istilahnya gini. Laporan ini awal sudah cukup lama ya. Awalnya kita adalah laporan investigasi karena mengetahui ada sesuatu masalah di laporan keuangan yang angkanya itu cukup signifikan berbeda. Terus yang kami ketahui ada perubahan yang tanpa diketahui oleh bendahara. Istilahnya dari situ kami melaporkan laporan investigasi. Itu kalau nggak salah bulan apa ya Pak? 14 Januari. Hah? Yang laporan Yang pertama 14 Januari itu adalah laporan investigasi dengan terlapornya itu dalam penyelidikan. Setelah bergulir dari 14 Januari itu sudah ada yang dipanggil dari pihak pengelola, dari billing manajemen, dari pihak finance. Akhirnya di kemarin tanggal 4 Maret ya, 4 Maret kalau nggak salah. 4 Maret. Oh, yang 4 Maret. Tanggal 4 Maret itu laporannya menjadi laporan polisi, menjadi LP. Dan sekarang baru bergulir sekian hari, sudah ada beberapa yang dipanggil. Ya kita menunggu di sana dan terlapornya jelas juga masih dalam penyelidikan. Berarti dugaan 372. 374. Jadi yang terduga itu ada berapa orang, Pak? Dalam penyelidikan, Bu. Masih Dalam penyelidikan. Jadi istilahnya kita mengetahui ada sesuatu yang kemungkinan diduga tidak baik, ya kami biarkan kepolisian yang untuk mencari itu. Tadi kan kayak menjadi mengerucut satu nama doang, Satu nama, si ya. ibu doang, siapa gitu. Kalau itu ya. Nah itu makanya saya agak bingung. Jadi gini, kalau dalam laporan kepolisian itu kan artinya ada beberapa membuat laporan kepolisian. Nah, dalam laporan kepolisian dari bulan Januari sampai dengan sekarang tadi dibilang bahwa memang proses itu sudah naik sidik, artinya sudah menyelidiki, sudah mengerucut. Tetapi siapa saja yang melakukan itu, ya saya secara pribadi belum berani mengatakan itu karena penyidik pun belum tahu gitu arahnya siapa nih gitu. Nanti mungkin sama-sama nanti teman-teman kalau memang kita sudah tahu mungkin kita juga akan beritahu juga ke teman-teman gitu. Karena kalau berdasarkan paparan temuan yang merujuk ke satu nama itu kan memang bukan bukti terhadap satu hal yang kita tuduhkan, tapi itu hanya menjadi kayak sesuatu yang tidak berjalan seperti yang kita harapkan gitu. Bahwa
misalnya seperti yang tadi kita cerita, dia melakukan laporan token hilang atau apa, itu kan memang yang terjadi seperti itu. Tapi kan itu tidak bisa membuktikan bahwa adanya sesuatu gitu. Jadi biarkan nanti pihak kepolisian yang mencari semua bukti-bukti. Laporan token hilang itu setelah penggunaan dana yang rekening yang tidak dilaporkan itu atau bagaimana? Tanggal 25 dia serahkan token, kemudian tanggal 28 dia keluarkan surat Batal mundur. yang batal mundur, dan kemudian dia memblokir token itu sepihak ke bank, dan token itu sampai sekarang kami tidak bisa gunakan juga. Ya, jadi kalau yang rekening itu saya tidak tahu dia gunain uangnya kapan, yang rekening yang tidak dikasih tahu. Yang jelas adalah dia pergi ke Polres Jakarta Utara, ke SPKT untuk melaporkan adanya kehilangan token yang faktanya adalah diserah terimakan. Ada buktinya diserah terimakan dan token itu masih dipegang oleh tim caretaker. Pelapor Pak masih berdomisili di Jasmine. Pelapornya saya Pak, mewakili dari kawan-kawan. Kita ada kuasa dari penghuni. Kebetulan saya adalah ex ketua pengawas. Pak, si uang token ini maksudnya uang warga untuk yang iuran apa sih? Saya masih kurang. Jadi uang warga itu kan dibuka di satu rekening atas nama P3 SRS. Nah, untuk dana-dana yang keluar itu kan menggunakan token. Token itu untuk otorisasi uang bisa keluar. Jadi maksudnya iuran warga memang per bulannya sekian, Ya. kemudian digunakan untuk bayar apa-apa atau seperti apa? Ya, seluruh kan di sini pasti ada iuran pengelolaan lingkungan, IPL, ada biaya listrik air yang masuk, ada biaya mungkin parkir apa semua di pool, mungkin di rekening-rekening yang dimiliki oleh P3 SRS. Mungkin nggak satu tempat, ada beberapa rekening yang menampung, ada rekening juga yang dipakai untuk keluar gitu. Jadi memang kalau sekarang kita lihat di sini ya rekening di BRI ada 5 ya. Di Danamon ada 2. Karena di sana juga ada uang sinking fund yang harus dikumpulkan. Gitu. Sementara pengurus lama ini dengan adanya rapat umum ini apa ada tanggapan dari pengurus lama? Mengundang ya. Sudah diundang, tapi dari beberapa kali yang kita jalani ya memang tidak hadir. Ini tadi sempat kita dengar juga ada tuduhan dari pengurus lama bahwa dengan adanya rapat ini warga melakukan makar atau pengambil alihan secara paksa gitu ya. Oh iya, memang ada surat-suratnya yang dikeluarkan oleh pengacaranya, dipajang di grup-grup sama di Mading kalau nggak salah ya. Di grup ada juga ya. Sementara pada dasarnya Jelas semuanya jelasnya ada. diserahkan ya, Jelas semuanya ada di sini, dia Ada. serahkan. Jadi Dia memang tanda tangan secara sadar, ada Iya. saksi juga yang tanda tangan. Semua jelas. Ada video. Kita acara serah terima. ya, jadi rapatnya itu bukan cuma sekali. Jadi dalil untuk membatalkan itu yang dia bicara bahwa dalam kondisi dipaksa dan diintimidasi pada tanggal 21 malam itu yang pada saat blackout terjadi, memang kita ketahui ada banyak warga yang marah di sana. Gitu, marahnya memang cukup keras. Ya konsekuensinya ya ada beberapa warga yang meminta untuk bertanggung jawab sebagai salah satu pertanggungjawaban yang paling mudah ya diminta mundur. Tapi karena saya termasuk yang masuk ke dalam ruang rapat tersebut, kita rapat di tengah malam itu, kami bicara cukup baik-baik di dalam ruang rapat itu. Mungkin ada yang dokumentasi, ada videonya. Terus sebelum mengambil keputusan untuk menandatangani hal tersebut, bahkan beliau meminta waktu untuk bertemu dengan hanya di dalam satu ruangan meeting kecil itu, dia dengan 2 orang yang dia pilih untuk melakukan diskusi. Mungkin sekitar 15 sampai 30 menit berdiskusi sebelum mengambil keputusan mundur.
Setelah kembali ke ruangan meeting tersebut, akhirnya sepakat untuk menandatangani. Jadi jelas sekali bahwa itu tidak ada paksaan atau intimidasi, karena itu udah berlalu pada saat yang warga marah-marah di depan kondisinya sebelum masuk ke dalam ruang rapat. Dan itu bahkan setelah tanggal 21 itu kita meeting lagi di tanggal 25, ada rekamannya dari awal sampai akhir, itu semua tidak ada intimidasi sama sekali. Kita bicara proses hukum, apakah nanti ada surat peringatan atau apa dari Pokja untuk pengurus lama untuk mengembalikan apa yang belum semestinya dia kembalikan? Jadi kalau untuk proses hukum setelah rapat ini sesuai dengan permintaan penghuni yang hadir bahwa dimintanya laporan keuangan dalam waktu dekat ini, kita akan melakukan somasi. Untuk apa? Pembukaan blokir dan penyerahan satu rekening lagi. Nah, artinya biar transparansi, ketahuan gitu. Nah, yang kedua, kita juga akan melakukan upaya tindakan hukum, baik misalnya tadi yang dipertanyakan bahwa tuduhan-tuduhan itu kudeta dan lain sebagainya itu tidak benar. Kalau memang ada intimidasi dan tekanan, tunjukin di mana tekanan dan intimidasinya, pengambil alihannya di mana. Yang ada setelah